keren banget sih sebenarnya. Banget, banget. Jadi di program ini kita tidak hanya unboxing koleksinya, tapi kita juga men-unboxing sejarahnya. Nih, buat kalian, buat Om Deddy juga nih. Katanya mau channel YouTube yang menghibur tapi ada edukasinya. Nih, Muspen, unboxing koleksi museum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Muspener semuanya. Balik lagi nih, kalau udah settingan kayak gini udah pasti kita bakal unboxing koleksi Museum Penerangan. Kali ini kita bakal unboxing salah satu koleksi yang menarik banget menurut saya. Saya udah dapat bocoran ya, tapi saya belum mau membocorkan ke kalian dulu. Saya mau menjawab komentar-komentar Muspener semuanya nih yang bilang, "Kak, unboxing kok barang-barang jadul," gitu kan. Nah, memang konsep dari unboxing ini adalah unboxing koleksi, ya kan, dimana koleksi Museum Penerangan ini merupakan barang-barang yang memiliki nilai sejarah dan juga ilmiah dalam bidang komunikasi. Jadi alat-alat yang kita unboxing itu memang jadul-jadul teman-teman ya, tapi memiliki peran yang cukup besar dalam menjadi saksi perubahan generasi. Dan juga ada yang komen juga nih, dia bilang, "Kak, apa nih alatnya nggak berfungsi ya gitu, masih berfungsi nggak sih?" Nah gitu, sekarang kita mau menjawab kepada kalian semua. Kita akan mengunboxing koleksi yang masih bisa berfungsi. Yoi, langsung aja nih, saya juga nggak sabar nih ya, kita bawa langsung kotak unboxingnya. Let's go. Oke. Wah, gokil. Ini berat banget, ini lebih berat dari Radio Niram yang kemarin teman-teman ya. Radio Niram yang kemarin aja saya sangat ngos-ngosan bawanya, dan ini lebih berat lagi. Oke, kita langsung aja buka bareng-bareng ya. Bismillah. Tapi ini spesial nih, kalian kelihatan nggak ya? Ini ada pegangannya nih, jadi membuat saya enak untuk mengangkatnya. Oke. Karena ini sangat berat, kita pinggirkan dulu ininya ya. Oke. Ini peringatan sendiri ya kan, tapi demi kalian semua. Oke, di depan kita sudah ada koleksi proyektor. Kenapa proyektor koper, Kak? Karena ada pegangan seperti ini, jadi bisa dibawa kemana-mana gitu ya. Walaupun cukup berat, tapi lebih gampang lah ngebawanya. Jadi saya sih menyebutnya ini proyektor koper kayak gitu teman-teman. Dari mana, Kak, proyektornya, Kak? Nah, kalau kita arahkan seperti ini. Kalau kita arahkan seperti ini ada lensa di sini ya. Jadi lensa ini yang akan mengeluarkan gambar ke layar atau bidang datar lainnya. Tapi, Muspener semuanya, proyektor ini bukanlah proyektor digital, melainkan proyektor film ya. Jadi kita memerlukan roll film yang berisi potongan-potongan gambar ya, untuk nantinya digerakkan oleh proyektor ini sehingga bisa mengeluarkan gambar bergerak seolah-olah itu merupakan rekaman video. Cara kerjanya sebenarnya gampang. Aku sih biasa nyebutnya itu cara kerja gambar bergerak. Lihat video ini untuk tahu contohnya. Nah, seperti itu ya. Itu memang menjadi dasar teknik kartun atau animasi gitu ya. Jadi memang kartun-kartun animasi yang kalian tonton itu merupakan gambar bergerak seperti itu. Nah, di depan kita adalah proyektor yang masih menggunakan metode gambar bergerak tadi. Kita akan coba lihat spesifikasi yang ada di proyektor ini. Di sini ada mereknya. Mereknya adalah Elmo ya, mereknya Elmo. Di sini ada 16 CL. 16 ini berarti 16 mm. Jadi film yang bisa kita putar di sini merupakan film dengan ukuran 16 mm. Oke, di sini juga terlihat ada beberapa knob ya, ada knob bulat seperti ini dan juga yang panjang seperti ini. Kalau di sini ada tulisannya M dan O seperti ini, berfungsi sebagai menyalakan dan mematikan audio. Nah, tapi kita bisa mengatur volume audio yang dikeluarkan. Ini ada di knob kedua nih teman-teman ya. Kalau kita putar ke kanan, maka
suara yang dikeluarkan akan semakin besar. Sederhana kok, sesederhana itu aja. Setelah itu, ini adalah knob utama lah ya, bisa kita bilang. Ini knob utama untuk menyalakan dan mematikan proyektor ini. Jadi ini udah jelas ya tulisannya off, berarti jarum yang ini ketika menuju ke tulisan off berarti ini kondisi mati, seperti itu. Dan ketika kita putar ke sini, nah ini akan nyala. Mana kak? Katanya berfungsi kak? Nah ini belum kita colok ya Muspenners ya. Jadi ini sudah menggunakan tenaga listrik, seperti itu. Menggunakan tenaga listrik Muspenners ya. Nih, kita colok ke listrik, maka dia akan berfungsi. Nanti akan kita coba ya, tapi kita coba bahas spesifikasinya dulu nih. Ini bisa kita buka, Muspenners. Coba buka ya. Nah, kita akan melihat beberapa komponen-komponennya nih. Oke. Kalau kita buka seperti ini akan bisa kita lihat yang pertama, ini ada mekanisme apa ya, kayak roda gitulah. Jadi ini bisa di sini akan berputar untuk menjalankan filmnya. Lalu untuk di sini ada lampu dan juga sepertinya ini ada sensor yang membaca pita suara. Jadi di roll film 16 mm itu tidak hanya ada gambar gitu ya di negatif filmnya, tapi juga ada pita suara yang akan dibaca oleh proyektor ini sehingga mengeluarkan suara. Suaranya keluarnya dari mana kak? Ya dari proyektor ini. Jadi ini sudah built-in ya, sudah ada speakernya di proyektor ini. Gitu. Jadi kalau lampunya ini nyala, maka menunjukkan bahwa dia akan mengeluarkan suara. Tapi kalau ini lampunya mati, tidak mengeluarkan suara. Seperti itu. Dan di sini kita bisa melihat lensa utamanya. Lensa utama inilah yang akan mengeluarkan cahaya dan merefleksikan gambar yang ada di film tadi. Knob yang di atas ini merupakan knob untuk kita mengatur fokus dari lensa ini. Oke, Muspenners. Sekarang pertanyaannya, di mana kita bisa menaruh roll filmnya? Sekarang aku mau menunjukkan fungsi ke kalian dulu ini. Jadi ada semacam apa ya? Kayak tangan gitu loh ya. Lihat ini. Nah, ini kita harus buka dulu. Oke. Ada satu lagi. Nah, inilah tangan-tangan yang akan memegang film yang akan kita putar. Boleh Mas Egi? Wah, ini dia filmnya nih ya. Nih, roll film 16 mm yang berisikan film ataupun dokumentasi perjuangan bangsa Indonesia. Ini sebesar ini ya. Jadi roll jenis 16 mm ini ya, Muspenners, itu 16 mm tuh dari segi lebar pita filmnya ini. Kalau misalkan kalian perhatikan bener-bener banget ya, ini tuh kayak semacam rangkaian foto gitu loh. Kalau di kamera kelihatan nggak ya kira-kira? Kelihatan ya. Ini jadi ada kayak rangkaian foto nih. Tuh ada gambar siapa coba kita terawang ya. Ada dua orang nih, ibu-ibu ya kan, yang satu duduk, yang satu berdiri gitu kan. Nah karena ini bersambung terus nih sampai sebanyak ini, maka dia menjadi tadi animasi itu ya, atau gambar bergerak gitu. Seakan-akan ini apa namanya? Stop motion. Bener-bener. Oh iya, kalau kalian nih anak-anak zaman sekarang kan ada teknik stop motion tuh ya. Itu digerakkan dengan cara seperti itu. Nah, kalau selebar ini nggak tahu nih, mungkin durasinya lumayan nih ya. Karena kan misalkan 1 detik itu bisa jadi berapa frame gitu ya. Misalkan 30, berarti ya bayangin aja ada 30 gambar itu hanya menjadi durasi 1 detik ya kan. 1 detik aja. Bayangkan kalau kita mau bikin film durasi 1 jam, berapa frame yang harus ada di roll film ini. Gitu Muspenners ya. Nah ini misalkan saya contohkan, kita bisa aja taruh di sini. Nah seperti ini.
Ini. Nah, ini nanti akan ada dua ya. Ada dua apa nih yang ini namanya? Dua roll lah ya. Tapi yang satunya kosong, nanti kebalik ya. Yang terisi harusnya yang di sana. Seperti ini. Iya. Nah, seperti ini. Nah, nanti ada satu lagi yang sini kosong nih. Nah, ini nanti akan dipindahkan ke yang, anggap aja ada rodanya ya. Dia akan dipindahkan ke yang sebelah sini. Oke, nanti akan aku tunjukin gimana cara kerja proyektor ini lebih detail ke kalian. Tapi sebelum itu, kita bahas sejarah dari proyektor Elmo 16 mm ini. Oke, Musplanners, kali ini aku akan membawa kalian ke masa lalu ya, dan inilah yang spesial dari unboxing Museum Penerangan. Jadi di program ini kita tidak hanya unboxing koleksinya, tapi kita juga unboxing sejarahnya. Oke, kita akan bahas dari mereknya dulu, yaitu Elmo. Elmo itu didirikan di Jepang, tepatnya pada tahun 1921 oleh perusahaan bernama Sakaki Shokai atau Sakaki Corporation di Nagoya. Elmo dikenal sebagai merek proyektor yang sangat bagus kualitasnya, khususnya di jenis proyektor 16 mm. Bahkan popularitasnya sangat diakui tidak hanya di Jepang tapi di seluruh dunia. Di Indonesia, proyektor jenis ini dibawa oleh penjajah Jepang. Pada saat itu, mereka menggunakan proyektor-proyektor seperti ini untuk menyebarkan propaganda terkait bantuan dari Jepang. Hingga akhirnya, proyektor seperti ini digunakan sebagai sarana hiburan dan edukasi oleh bangsa Indonesia setelah Indonesia merdeka. Popularitas proyektor seperti ini menjadikannya sebagai ajang bisnis, Musplanners. Jadi ada orang-orang yang yang membuka bioskop-bioskop komersil untuk masyarakat Indonesia. Tetapi karena masyarakat Indonesia pada saat itu tingkat ekonominya masih rendah, maka ada beberapa orang yang membuat program namanya layar tancap. Dan acara layar tancap itu sangat digandrungi oleh masyarakat Indonesia pada masa itu. Karena apa? Karena yang pertama, dia gratis. Dan juga memang diadakannya di beberapa acara-acara yang ada di Indonesia. Mulai dari sunatan, nikahan, dangdutan, dan lain-lain sebagainya. Jadi apa ya, bisa menjadi budaya lah pada masa itu orang-orang malam minggu nih. Jadinya nonton bareng di layar tancap itu. Atau ada juga sebutan misbar atau gerimis bubar ya, karena kan itu di lapangan besar tuh rame-rame, ketika gerimis ya mau nggak mau dia harus dimatikan proyektornya. Dan yang spesial dari proyektor yang satu ini, bener-bener proyektor yang ini ya, Musplanners ya, ini digunakan oleh juru penerang pada masa antara tahun 1960 hingga 2015 bahkan. Jadi juru penerang pada masa itu membawa proyektor ini untuk memutarkan film-film perjuangan yang dapat menumbuhkan rasa nasionalisme masyarakat Indonesia. Bahkan sampai hari ini kegiatan nonton bareng layar tancap itu masih dilaksanakan di Indonesia. Kita dapat informasi dari teman-teman kita yang ada di Merauke. Kalian bisa nonton video ini dulu sebelum nanti balik ke video ini lagi. Mereka bercerita bahwa mereka sering mengadakan acara sosialisasi program-program pemerintah ataupun informasi-informasi lainnya dengan rangkaian acara yang menarik banget, mulai dari hiburan tradisional, lalu nonton bareng layar tancap, gitu ya. Jadi memang ini menjadi ajang masyarakat untuk berkumpul, bertukar informasi, dan mendapatkan informasi-informasi baru dari daerah lainnya. Oke, sekarang aku udah pakai sarung tangan lagi karena aku juga mau menepati janji ke kalian. Katanya ini masih bisa berfungsi. Nah, kita buktikan ya.
apakah proyektor ini masih bisa berfungsi atau tidak. Oke, ini kita colokin dulu ya. Nah, kan sudah mulai bereaksi kan dia. Nah, jadi terbukti kan bahwa proyektor ini masih bisa berfungsi. Ini semua karena koleksi-koleksi museum penerangan itu dirawat dan disayang layaknya anak sendiri oleh teman-teman konservasi kita. Luar biasa deh buat mereka ya. Nah, sekarang aku jadi penasaran, gimana ya kalau kita ajak insan-insan museum penerangan yang lagi WFO hari ini untuk nonton bareng pakai proyektor ini. Oke, kita coba cari orang yang bisa menemani kita nonton bareng. Selamat siang, assalamualaikum. Boleh minta perhatiannya? Kita langsung todong yang paling dekat aja. Halo kakak. Halo, selamat siang Wildan. Halo. Lagi ngapain? Lagi bikin lap gas, Will. Wih keren. Inilah tanggung jawab seorang abdi negara ya. Kak, aku mau ganggu dikit ya. Aku tuh lagi bikin konten proyektor. Kan proyektor itu dulu dipakai buat nonton bareng layar tancap namanya. Kakak pernah nggak itu merasakan nonton layar tancap? Pernah dekat rumah waktu itu ada dangdutan terus ada layar tancapnya. Keren. Nih aku mau ngajak kakak ke masa-masa itu lagi. Mau nonton bareng sama aku nonton layar tancap? Mau. Oh ya, habis gini ya? Iya, siap. Oke. Aku mau ngajakin Mbak Fetri untuk merasakan pengalaman nonton layar tancap lagi. Bisa ikutan Mbak sama kita? Boleh ya? Oke. Aku mau ngajak Dean nonton bareng layar tancap. Nonton bareng. Seru tuh kayaknya. Oke. Ayo, bisa ya? Bisa. Thank Oke, you. kalau gitu. Nonton Dean itu pakai Seru. Kalau saya mengenang sempat nonton layar tancap waktu masih kecil ya. Kalau zaman waktu saya nonton kan itu gelap ya. Ini terang ya. Jangan ada kesempatan nonton bareng di lapangan kayak gitu, pengen nggak? Pengen banget. Iya, pengen Tapi nyobain yang gitu. gede ya. Kalau katanya kan kalau yang dulu itu gede gitu loh layarnya. Layarnya pakai layar putih Iya, yang pakai layar besar putih gitu. besar gitu. Kayak seru banget sih kalau bisa nonton lagi gitu bareng. Kalau sekarang tuh pernah nonton kayak gitu kayak nonton bola bareng gitu loh. Tapi ya nonton bola pakai proyektor modern ya. modern gitu. Kalau yang film belum pernah dan keren banget sih sebenarnya. Banget, Heeh. banget. Jadi yang penting hasil gambarnya itu besar ya. Kalau masalah tempatnya mah piknik malah lebih seneng lah. Iya, seneng Iya, lah kalau di vibes-nya, lapangan justru lebih rame dan lebih. Ada angin sepoi-sepoi gitu ya. Betul. Lebih menyatu dengan alam. Iya, seru deh, pasti seru banget. Iya. Hai. Jadi bernostalgia, dulu sering banget nonton layar tancap Misbar. Oh, Gerimis bubar, itu sensasinya kalau udah ada Gerimis kan ada ciprat-cipratan air gitu langsung bubar. Kalau aku sebenarnya udah lupa bagaimana perasaannya, tapi yang pasti di sini sih enak ya karena sebenarnya mini teater jadiin tempat berproyektor. Kalau dulu pasti rame gitu nggak sih? Rame. Dan kita masih kecil, jadi pasti kayak nggak kelihatan apa-apa gitu. Apalagi ngeliat proyektornya, makanya tadi seneng banget itu ya proyektornya. Harus bawa koran sama tiker biar enak, biar bisa kacang rebus. Bener-bener. Itu pasti dong, Kacang pasti rebus. sama tukang apa ya biasanya? Jagung ya? Jagung rebus, kacang rebus, tukang lepet kali.
Apalagi kalau film seru kan biasanya tengah-tengah malam baru diputer kan, jadi orang-orang pada nungguin dulu gitu. Malam minggu nggak sih Kak? Biasanya malam minggu kan banyak yang nanggep layar tancap kalau pas hajatan tuh. Malam-malam tuh udah pokoknya gilirannya Eva Arnas tuh, Sally Marcelina, nah tuh, aduh bener-bener deh. Fenomenal.